Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Mardani dengan NIM 333724038. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pembelajaran video PTI yang saya beri judul bagaimana sih internet itu bisa berjalan. Kalian pernah gak sih mikir, kok kita bisa ya buka TikTok, YouTube, atau belanja online cuman modal HP dan sinyal? Jadi internet itu jaringan dari banyak komputer yang saling terhubung. Ibaratnya gini, kalian punya HP, terus teman kalian punya laptop, terus ada server Google. Nah, semuanya itu terhubung lewat jaringan. Ada yang pakai kabel, ada juga yang wireless. Dan itu semua bukan asal connect, ada aturan mainnya. Nah, jadi di sini kita mulai masuk ke yang namanya protokol TCP/IP dan juga model OSI. Jadi bayangin deh, kalian ngirim paket, TCP itu yang ngatur gimana paketnya dibagi-bagi, terus disusun ulang, pas sampai IP itu yang ngasih alamat tujuannya. Nah, kalau model OSI itu kayak 7 tahap gimana data bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain, mulai dari aplikasi sampai ke kabel yang ngirim sinyal. Ngomongin soal alamat tadi, kalian pernah gak sih buka website kayak tokopedia.com? Nah, sebenarnya tuh komputer tuh nggak ngerti kalau namanya kayak gitu. Yang mereka ngerti tuh angka, yaitu IP address. Nah, kita mulai masuk ke yang namanya DNS dan IP address. Jadi di sini setelah komputer nggak ngerti bahasa yang namanya tokopedia.com, dia tuh cuma ngerti angka. Jadi di sini DNS bantuin. Jadi DNS tuh kayak kamus. Misalnya, contoh kita ngetik google.com. Nah, dia tuh kasih tahu, oh itu alamat IP-nya misalnya 142.250.200014 misalnya. Setelah itu kita masuk ke bagian HTTPS atau HTTP dan HTML. Jadi ketika tadi kita buka web, biasanya kan ada tulisan HTTP atau HTTPS di depannya. Nah, itu tuh bukan cuma hiasan doang. Jadi HTTP itu singkatan dari Hypertext Transfer Protocol. Jadi cara browser itu ngobrol sama server. Jadi kalau misalnya HTTPS itu versi amannya pakai enkripsi dia. Nah, dan isi webnya itu sendiri biasanya ditulis pakai HTML. Semacam bahasa markup buat ngebangun struktur halaman webnya. Dan lanjut kita ke firewall dan VPN. Kan internet itu gak selalu aman ya. Nah, makanya ada yang namanya firewall dan VPN. Jadi firewall itu kayak satpam, dia ngejagain jaringan kita biar gak ada yang masuk sembarangan. Sementara VPN itu tuh bikin seolah-olah lagi internetan di tempat lain, padahal kita di mana, dan data kita juga dienkripsi. Jadi lebih aman. Plus bisa buka konten yang biasanya tuh terblokir. Lalu lanjut ke yang namanya cloud computing dan virtualisasi. Jadi itu namanya cloud computing, nyimpen data di server orang biar bisa akses kapan aja dan di mana aja. Jadi virtualisasi sendiri itu kayak bikin satu komputer jadi banyak komputer virtual di dalamnya. Bikin efisien banget buat perusahaan, apalagi server-server gede. Lalu biasanya tuh makin kesini bukan cuman komputer doang yang connect internet kan, ada juga lemari es, lampu, CCTV. Nah, itu namanya Internet of Things atau IoT. Jadi itu tuh bikin benda-benda di sekitar kita tuh bisa pintar dan saling komunikasi. Terus ngomong-ngomong, gimana sih masa depan internet? Sekarang kan kita udah mulai pakai 5G ya, jaringan yang jauh lebih cepat dari yang sebelumnya, yaitu 4G. Jadi kita bisa download cepat, video call itu lebih stabil, terus IoT tadi itu bisa lebih lancar. Ada juga edge computing. Itu tuh proses data yang gak harus jauh-jauh dari server pusat. Jadi langsung di pinggir jaringan
bikin respon lebih cepat. Lalu terakhir tuh, semua teknologi ini kan ngaruh banget ya sama kehidupan kita, mulai dari e-commerce sampai e-learning. Kayak sekarang kita tuh belajar lewat Zoom. Nah, internet tuh udah jadi kebutuhan kan, bukan cuma buat hiburan doang. Nah, ngerti dasarnya tuh bikin kita nggak cuma jadi pengguna doang, tapi juga mungkin kita bisa jadi pencipta juga. Jadi sekian dari penjelasan singkat dan ngobrol-ngobrol bareng tadi mengenai tentang gimana sih cara internet itu berjalan, mulai dari jaringan dasar, protokol, sampai teknologi terkini kayak IoT dan 5G. Jadi kalian tuh nggak cuma ngerti gimana sih gitu cara internet jalan, tapi juga lebih siap buat belajar lebih dalam. Jadi terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.